Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang himpunan, ya. Mohon maaf karena laptop saya sedang bermasalah, jadi saya tulis di sini, ya. Untuk yang nomor 1, kita mulai dari yang nomor 1, ya. Nomor 1, dari 100 orang peserta OSN komputer, kalian bisa lihat soalnya sendiri-sendiri, ya. Dari 100 orang peserta OSN komputer diketahui 40 orang suka soal matematika, 40 orang suka soal pemrograman, dan 48 suka logika. Diketahui pula 4 orang suka ketiganya. Jika peserta yang hanya suka dengan satu jenis soal saja ada 50 orang, berapa orang yang hanya suka dengan 2 jenis soal? Kita lebih mudahnya itu dengan menggambar, ya, menggunakan diagram Venn, ya. Di sini ada yang suka matematika, kemudian pemrograman, kemudian logika, ya. Lah, kita lihat yang suka ketiganya. Yang suka ketiganya itu ada 4 orang. Lah, yang suka ketiganya itu di sini, ya. Ini adalah suka ketiganya, 4 orang. Ini suka matematika dan pemrograman, yang ini. Kalau yang ini suka matematika dan logika, yang ini. Pemrograman sama logika itu yang ini. Kalau ini suka ketiganya, begitu, ya. Kalau yang ini itu adalah yang hanya suka satu soal saja, begitu, ya. Lah, kemudian kita tuliskan di sini yang suka matematika itu ada 40 orang. Yang suka matematika itu ada 40 orang. Terus yang suka pemrograman juga ada 40 orang. Terus yang suka logika itu ada 48 orang. Nah, terus selanjutnya, jika peserta yang hanya suka dengan satu jenis soal saja ada 50 orang. Yang hanya suka dengan satu jenis soal saja, itu 50 orang. Berapa orang yang hanya suka dengan 2 jenis soal? Berarti yang hanya suka dengan satu jenis soal saja itu di mana? Ini saya arsir, ya, biar kalian paham. Ini adalah yang suka dengan satu jenis soal saja, ini yang diarsir, ya. Yang saya arsir itu adalah yang suka dengan satu jenis soal saja. Lah, terus yang ditanyakan itu yang hanya suka dengan 2 jenis soal. Yang hanya suka dengan 2 jenis soal, ya ini. Misalkan saya tulis di sini A, ini B, ini C. Lah, berarti yang suka dengan 2 jenis soal, itu saya misalkan dengan A plus B plus C. Berarti yang ditanyakan itu A plus B plus C, itu yang ditanyakan, yang hanya suka dengan 2 jenis soal, begitu, ya. Nah, kan yang diketahui yang suka dengan satu jenis soal saja itu ada 50 orang. Berarti yang diarsir ini ada 50 orang, ya. Nah, coba kita gunakan yang 50 orang itu, ya. Yang matematika ada 40 orang. Berarti ini itu ada 40 orang. Matematika. Ini ada 40 orang. Berarti kalau yang hanya satu jenis soal saja berarti 40 dikurangi 4 dikurangi A, ya, dikurangi B. Ini yang hanya suka matematika saja, 40. Ini matematika itu di sini semuanya ada 40. Yang hanya suka matematika saja itu berarti 40 dikurangi 4 dikurangi A dikurangi B, begitu, ya. Terus yang hanya suka pemrograman ditambah nanti 50, ya, sama dengan 50. Yang suka dengan pemrograman, ini pemrograman kan, semuanya pemrograman itu ada 40 orang. Berarti yang hanya suka dengan pemrograman saja 40 dikurangi
4 dikurangi A dikurangi C. Ya, terus yang hanya suka dengan logika saja. Nah, sedangkan logika itu ada berapa semuanya? 48. Berarti 48 dikurangi dengan 4 dikurangi B dikurangi C. Sama dengan 50. Yang diketahui tadi yang hanya suka dengan satu jenis soal saja, berarti kan ini yang hanya suka matematika saja ditambah yang hanya suka pemrograman saja dan yang hanya suka dengan logika saja, itu sama dengan 50 orang. Ini 40 dikurangi 4 36 dikurangi A kurangi B ditambah 36 juga dikurangi A dikurangi C ditambah 44 dikurangi B dikurangi C sama dengan 50. Nah, terus berarti ini 36 ditambah 36 72 tambah 44 berarti 116. Lah dikurangi A-nya ada 2 ya, berarti 2 B-nya juga ada 2, berarti dikurangi 2 B. C-nya negatif C dikurangi negatif C, berarti negatif 2 C sama dengan 50. Ya, nah, terus yang ditanyakan itu kan A plus B plus C ya. Berarti 116 dikurangi, ini sama-sama ada negatif 2-nya semuanya ya, berarti negatif 2-nya keluar. Jadi A plus B plus C. Negatif 2A, negatif 2B, negatif 2C. Nah, berarti sama dengan 50. 116. Ini 50-nya, 116-nya pindah ruas ya. Berarti negatif 2 kali A plus B plus C sama dengan 50 dikurangi 116. Negatif 2 kali A plus B plus C itu sama dengan negatif berapa? 66. Berarti A plus B plus C itu sama dengan negatif 66 dibagi negatif 2. Berapa? A plus B plus C nya itu sama dengan 33. Oh, berarti yang hanya suka dengan 2 jenis soal, itu ada 33 orang. Begitu, paham ya? Terus kita lanjut ke yang nomor 3 ya, nomor 3. Coba nomor 3. Ada berapa banyak bilangan bulat cacah hingga 100 yang habis dibagi 3, 5, atau 7? Kemarin coba diingat-ingat. Coba kita misalkan dulu ya. Kita misalkan yang A itu bilangan yang habis dibagi 3 ya. Bilangan habis dibagi 3. Terus B-nya itu bilangan yang habis dibagi 5. Terus C-nya itu bilangan yang habis dibagi 7. Habis dibagi 7. Nah, terus yang ditanyakan berapa bilangan bulat cacah hingga 100 yang habis dibagi 3, 5, atau 7 ya. Berarti yang ditanyakan itu apa? Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu adalah banyak bilangan A plus B plus C ya, yang habis dibagi 3 atau 5 atau 7 ya. Itu berarti sama saja A gabungan B gabungan C. Atau sih ya, karena atau itu berarti gabungan atau kan terakhirnya oh berarti gabungan. Ini yang ditanyakan ya. Nah, ini rumusnya apa? Kemarin diingat-ingat. Rumusnya itu adalah gabungan B gabungan C itu sama dengan banyak bilangan yang habis dibagi 3
ditambah B ditambah C dikurangi A irisan B dikurangi A irisan C dikurangi B irisan C, terus ditambah A irisan B irisan C. Ini dibuka lagi ya, kemarin sudah saya berikan rumusnya. Berarti kita cari A dulu, banyak bilangan yang habis dibagi 3. Banyak bilangan yang habis dibagi 3 berarti menggunakan floor ya, kan dari 1 sampai 100. Berarti 100 dibagi akan habis dibagi 3, berarti 100 bagi 3. Berapa? Floor itu berarti dibulatkan ke bawah ya, 33. Terus B-nya itu yang habis dibagi 5. Habis dibagi 5. Berarti sama dengan berapa? 20. Kalau C-nya itu yang habis dibagi 7. Habis bagi 7 berapa? Bagi 7 berarti 14 ya. Terus selanjutnya kita butuh apa lagi? A irisan B ya. A irisan B berarti bilangan yang habis dibagi 3 dan 5. Berarti berapa? A irisan B itu berarti yang habis dibagi 3 dan 5, berarti 15 ya. Nah, ini A dan B berarti yang habis dibagi 15. 100 dibagi 15 berapa? 6. Terus kita butuh apa lagi? A irisan C. Kalau A irisan C berarti yang habis dibagi 3 dan 7. 3 dan 7. 3 kali 7 21. Berarti 100 dibagi 21. Berapa? 4 ya. 4. Terus selanjutnya yang B irisan C ya. B irisan C. B 5. Bilangan habis dibagi 5 dan 7. 5 kali 7 35. Berarti 100 dibagi 35 berapa? 2 ya. Nih sudah. Terus selanjutnya kita butuh apa lagi? A irisan B irisan C. A irisan B irisan C. Berarti bilangan yang habis dibagi 3 dan 5 dan 7. 3 kali 5 15. 15 kali 7 berapa? 105 ya. 105 dibagi 105 berarti ada tidak? 0 ya, berarti 0. Dah. Terus selanjutnya kita masukkan ke rumus. Ke rumus ini ya. A gabungan B gabungan C berarti sama dengan A-nya kita tinggal masukkan saja ya, tinggal masukkan ini ke sini, tinggal dimasukkan saja. A-nya itu berarti 33 ditambah 20 ditambah 14 dikurangi A irisan B itu 6 dikurangi 4 dikurangi 2 ditambah 0. A irisan B irisan C nya itu 0. Berarti sama dengan berapa? Coba dihitung ya. Sama dengan 55. Oh, berarti bilangan cacah hingga 100 yang habis dibagi 3 atau 5 atau 7 itu adalah 55. Begitu ya. Ini adalah pembahasan yang nomor 3. Terus selanjutnya yang nomor 5 ya, yang nomor 5. Bilangan bulat 1 sampai 2018 ada berapa? Ada berapa banyak bilangan bulat 1 sampai 2018 yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5 ya. 1 sampai 2018 yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5. Kan tidak ya. Berarti kita misalkan nanti pakai ingkaran ya. Kita misalkan yang A itu habis dibagi 2. B-nya itu adalah habis
dibagi 5. Dibagi 5. Ya. Nah, yang ditanyakan itu yang tidak habis dibagi 2, berarti ingkaran A tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5. Dan kan terakhirnya M ya. Oh, berarti irisannya kayak gini. Tidak habis dibagi 5 berarti negasinya B, ingkarannya B. Oh, berarti yang tidak habis dibagi 2 dan tidak habis dibagi 5 itu sama saja negasi A irisan negasi B ya, ini. Lah ini itu sama saja dengan negasi dalam kurung A atau B. Ya, berarti ini yang ditanyakan. Berarti kamu cari A gabungan B. Kamu cari A gabungan B. Ya, A gabungan B berarti A gabungan B. Itu rumusnya apa? Kemarin diingat-ingat ya. Itu banyaknya bilangan yang habis dibagi A ditambah B dikurangi A irisan B. Ya, berarti kita cari dulu A. Ya. Banyak bilangan yang habis dibagi 2 dari 1 sampai 2018. Berarti floor 2018 dibagi dengan 2. Berapa? Sama dengan 1009. Terus selanjutnya yang B itu 2018 dibagi dengan yang habis dibagi 5. Berarti sama dengan berapa? 403 ya, 403. Terus A irisan B, A irisan B berarti 2018 yang habis dibagi 2 dan 5 berarti habis dibagi 10 berarti sama dengan berapa? 201 gitu ya. Tinggal masukkan ke sini. A ditambah BA-nya 1009 ditambah 403 dikurangi 201. Berarti sama dengan berapa? Ayo coba dihitung. 1211 ini. Lah, yang ditanyakan kan ingkarannya ya. Berarti 1 sampai 2018 itu ada berapa? Ada 2018 kan bilangannya. Berarti negasi A atau B itu sama dengan 2018 dikurangi dengan 1211 sama dengan berapa? Sama dengan 807. Nah, jadi kenapa ini dikurangi? Karena kan yang 1211 itu adalah bilangan dari 1 sampai 2018 yang habis dibagi 2 atau 5. Ya, habis dibagi 2 atau 5. Padahal bilangan 1 sampai 2018 itu kan ada 2018 ya. Yang tidak habis dibagi 2 dan 5 berarti sama saja 2018 dikurangi yang habis dibagi 2 dan 5 begitu. Ya, berarti ketemunya 807 ini. Ini cari ingkarannya. Begitu ya. Kemudian untuk yang nomor 2 dan 4 silakan kalian bisa cari sendiri. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Begitu ya. Silakan dipahami ya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.